Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sukabumi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Nuryanti Winata dari SD Negeri Cibatu 01. Saya Rita Nurayati dari SMP Negeri 1 Cisaat. Dan saya Rini Yuniasari dari SD Negeri Cikirai Kidul. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Yanti. Apa kabar Bu Rini? Alhamdulillah baik Bu. Sebaliknya gimana nih Bu Yanti? Alhamdulillah baik juga Bu Rini. Alhamdulillah. Ya. Bu Rini hari ini mau melaksanakan proses coaching ya Bu ya? Iya. Oke. Bu Rini, sebelum pelaksanaan proses coaching, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Bagaimana Bu Rini, boleh tidak? Iya, silakan Ibu. Alhamdulillah ya Bu ya. Begini Bu, nanti pada saat proses coaching antara coach dengan coachee akan saya amati dan juga akan saya nilai sesuai dengan rubrik coaching Bu. Oke. Yang pertama, saya ingin melihat apakah nanti proses coaching yang Ibu laksanakan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya Bu ya. Lalu saya ingin melihat nanti apakah Ibu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coachee. Nah ya, untuk selanjutnya Bu, nanti saya ingin mendengarkan jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan dari Ibu ya, seperti itu sebagai coach ya Bu ya. Iya. Oke. Nah Ibu, selanjutnya jangan lupa ya Bu ya, nanti ketika proses coaching dimulai ada beberapa prinsip coaching yang sudah kita ketahui sebelumnya tentu saja ya Bu ya. Yang pertama ada kemitraan, ada juga proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi ya Bu ya. Oke. Ibu, sebelum pelaksanaan coaching ini dimulai ada beberapa hal yang ingin Ibu yang ingin saya tanyakan, boleh ya Bu ya? Ya, silahkan. Oke. Dengan senang hati Bu Yanti. Baik ya. Nah Ibu, untuk pelaksanaan coaching yang akan Ibu laksanakan, kira-kira nih Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini Bu? Oke, terima kasih ya Bu Yanti ya. Oke. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan itu pada Iya. coaching hari ini, yang pertama yaitu kehadiran penuh ya Bu, Baik. atau present. Yang keduanya mendengarkan aktif. Jadi kita harus mendengarkan keinginan dari si coachee itu sendiri kan ya Bu ya. Iya. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coachee dapat menggali potensi dirinya sendiri. Oke, Iya. baik Bu. Berarti ada 3 kompetensi yang Iya, ingin betul. Ibu kembangkan pada proses coaching yang akan Ibu laksanakan ya Bu ya? Iya, betul. Oke, kira-kira nih Bu, fokus utamanya kompetensi yang mana nih Bu? Mungkin yang jadi fokus saya yaitu bagaimana present atau kehadiran bermakna untuk si coachee itu. Oke, baik Bu. Lalu ada lagi Bu? Yang keduanya mungkin ya bagaimana saya sebagai coach bisa menggali potensi atau mengajukan pertanyaan berbobot itu sehingga si coachee itu bisa digali potensinya. Menggali potensinya Ya, seperti betul, itu ya Bu ya, ya? Oke, menggali potensi si coachee. Jadi intinya fokus Ibu pada ada di 2 kompetensi Iya, gitu ya Bu betul, ya. betul. Yang pertama yaitu kehadiran penuh dan juga yang keduanya yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, Seperti itu ya betul. Bu ya. Iya, betul Oke. sekali, Bu. Oke, baik Bu Rini, pada saat proses coaching nanti nih Bu, tentu saja Ibu mengharapkan tetap capai indikator dong ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira nih Bu, indikator apa yang ingin Ibu capai pada hari ini? Indikator yang paling utama itu yang ingin saya capai adalah bagaimana tuh si coachee dapat menemukan solusi dari permasalahannya itu. Iya. Jadi kita sebagai coach tidak usah ikut memberikan solusi ya Bu Iya, ya. betul. Kita hanya menggiring mereka dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot Iya. sehingga mereka dapat menemukan solusi dari Iya. permasalahan yang sedang mereka hadapi. Seperti itu ya Bu iya, ya. betul. Seperti itu kira-kira Bu. Iya. Bagus sekali Bu Rini ya. Kalau begitu sekarang saya ingin berterima kasih ya Bu ya. Ibu sudah memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan saya. Sekarang saya persilakan Ibu untuk melaksanakan proses coaching. Semoga prosesnya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Iya. Yanti. Bu Rini, Iya. sebentar satu lagi nih. Iya. Setelah nanti proses coaching nih, saya ingin ngobrol-ngobrol lagi gimana? Oke, nih, Bu? baik. Ya. Oke, Ibu, terima Dengan kasih ya Bu ya. senang hati, Iya. Oke, selamat melaksanakan proses Iya, coaching. terima Ibu. kasih. Iya.
Assalamualaikum Bu Rita, apa kabar nih? Sehat-sehat semua kan Bu? Waalaikumsalam Bu Rini, alhamdulillah sehat-sehat semua Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, saya juga ikut senang nih mendengarnya. Tapi saya lihat kok hari ini ya Ibu kelihatannya tidak seceria biasanya seperti itu. Kira-kira kenapa sih Bu, kalau boleh saya tahu? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung nih mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Insya Allah ada waktu sekitar 15 menit lah ya Bu ya. Kita ngobrol-ngobrol, jangan sungkan ya Bu ya. Silakan Ibu cerita tentang apa nih, mau curhat apa gitu. Iya, alhamdulillah, terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini, beberapa belakangan ini saya sering tidak nyaman nih, pikiran saya kurang agak tenang. Oh gitu. Jadi apa nih yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu itu, dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dengan hasil pembicaraan kita kali ini? Jadi saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Ibu. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang Ibu ingin ceritakan pada saya? Dan apa yang ingin Ibu dapatkan gitu dari hasil obrolan kita kali ini? Saya berharap akan mendapatkan satu solusi dari permasalahan yang saya dapatkan itu. Ya, semoga ya Bu ya, kita nanti bisa mendapatkan pemecahannya apa yang dengan masalah yang Ibu hadapi kali ini ya. Jadi permasalahannya seperti apa nih Bu? Coba silakan ceritakan kepada saya. Ibu ya, Ibu ingat nggak pada waktu itu beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi itu di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari beliau. Iya, insya Allah saya ingat tuh. Tapi ngomong-ngomong Ibu ya, bagaimana bisa tuh Bu Ibu kena teguran dari Bapak pengawas? Lalu kira-kira apa nih yang membuat guru mendapat teguran itu? Sebetulnya menurut saya masalahnya tidak terlalu serius sih Bu. Oh gitu, tidak serius ya. Tapi tidak serius seperti apa sih Bu? Itu Bu, Bapak pengawas mengkritik tentang bagaimana proses kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan. Iya, proses mengajar yang bagaimana tuh Bu? Apakah Ibu guru dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik seperti itu, atau seperti apa nih sehingga sampai dikritik seperti itu oleh pengawas Bu? Sepertinya beliau tuh agak keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh iya, lalu bagaimana tanggapan Bu Rita ini nih terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan beberapa sumber, bisa dari buku referensi yang ada di perpustakaan dan juga yang lainnya. Nah, bagi saya yang penting mengacu kepada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan tuh Bu. Oh iya, jadi masalahnya begitu ya Bu ya? Iya. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu ya Bu ya. Nah, selama ini nih, kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi ya Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan. Bahkan saya menayangkan beberapa video belajar yang menyenangkan. Kenapa tidak menggunakan buku teks tuh? Nah, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup ya untuk menggunakan para murid. Nah, termasuk murid-murid juga termotivasi. Nah, sejauh ini juga masih tetap mengacu kepada kurikulum Bu. Oh iya, sebenarnya itu sudah bagus sih sebenarnya Bu, bagus banget kalau menurut saya. Nah, kemudian soal output nih, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu Rita mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama ya kan, bahwa karakter dan profil pelajar para murid itu beragam kan ya, belajarnya pun juga berbeda-beda tentunya kan? Iya, ya betul Bu ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya?
Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks ya sebagai sumber belajar buat kita sebagai guru ya. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu adalah seperti itu Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dalam buku teks itu. Dan mungkin ada berani juga ya Bu ya. Iya, betul nih. Ngomong-ngomong Ibu ya, setelah Ibu bercerita seperti sekarang ini bagaimana perasaannya nih? Ya, terima kasih Bu ya. Terus sekarang saya sudah merasa agak nyaman nih, tapi masih ada yang sedikit mengganjal Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah gitu ya, sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga. Oh iya. Lalu kira-kira nih ya, apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah gitu selama ini? Sebetulnya membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah ketika Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut tuh nanti akan jadi masalah di kemudian hari Bu. Iya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan ya Bu ya, yang membuat Bu Rita merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu kan ya, karena Bu Rita tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan Ibu kan itu Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas mungkin ya merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Bisa jadi kan Bu ya seperti itu ya. Iya Bu ya. Kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu ya? Jadi gitu ya, kalau menurut saya sih ya, untuk masalah ini bisa merefleksi dan mempersiapkan diri aja tentunya ya, untuk menghadapi kepala sekolah tentunya kan. Jadi misalnya nanti Ibu Rita dipanggil oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap tuh untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi itu. Dan saya yakin sih Bu, pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif gitu kan, sehingga menambah semangat guru nih dalam mengajar. Ibu guru itu harus semangat selalu kan ya, biar anak-anaknya juga. Iya. Iya, amin amin ya robbal alamin ya Bu ya. Semoga segalanya tercapai nih. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu selanjutnya? Saya mungkin berniat menemui beliau, Iya. membicarakan hal ini, mungkin beliau akan memberikan solusi. Nah, iya itu sebuah rencana yang sangat bagus Bu. Lalu nih, kira-kira apakah masih ada hal yang lain gitu yang akan Ibu lakukan? Saya berencana juga akan menemui Pak Pengawas ya Bu. Nah, saya juga akan meminta maaf pada beliau. Kemudian terkait dengan proses belajar sendiri, ke depannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks ya. Di samping juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Terus kemudian itu ya, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Nah, setelah ini mungkin saya akan mulai menggunakan buku teks ya Bu ya, untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Nah, mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan, karena siswa sudah merasa nyaman tuh dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian semakin mengakomodir kebutuhan belajar para muridnya. Alhamdulillah, subhanallah, Ibu luar biasa sekali ya. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil itu sudah sangat-sangat bagus menurut saya. Jadi saya sangat setuju nih dengan ide Ibu itu. Alhamdulillah Bu ya, syukur. Jadi sekarang saya merasa lega tuh Bu, karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah ya, dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apabila sudah berurusan dengan atasan kita, itu saya sangat takut ya. Iya pasti. Atasnya nanti malah tambah parah dan lebar. Iya. Alhamdulillah, saya juga merasa senang ya. Sekali pada akhirnya Ibu Rita sudah merasa lega gitu kan ya. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi nih ya, komitmen apa sih yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya gitu? Ya, mengenai hal itu secepatnya mungkin saya akan eksekusi ya Bu ya, tatap muka ke depan, kemudian proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum.
kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada juga, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan aplikasi. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya. Lalu selanjutnya dukungan apa nih yang kira-kira Bu Rita butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, berkaitan dengan masalah ini juga masih dalam pikiran ya. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru mata pelajaran ya, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Ya, itu bagus sekali tuh Bu ya. Saya setuju sekali. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu Rita ya. Dan Ibu Rita juga dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman tentunya ya. Amin amin ya Allah, amin. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran maupun masukannya, sehingga saya sekarang merasa enakan dan lega Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya sama-sama Bu. Ya, berarti sekarang Ibu sudah merasa lega kan? Iya, jadi Ibu sekarang kembali lagi tenang, kembali lagi semangat tentunya kan ke sekolah ya, mengajar anak-anak juga penuh ceria lagi, tidak seperti kemarin-kemarin dan tadi tuh pagi ya masih kelihatan kurang cerianya. Ya, mungkin itu saja ya Bu ya. Untuk obrolan kita kali ini, mungkin kedepannya kita ketemu lagi ya dengan suasana yang lebih menyenangkan lagi. Terima kasih ya Bu Rita ya. Iya. Hai Bu Rini. Hai. Gimana nih tadi proses coachingnya? Apakah sudah berjalan lancar Bu? Alhamdulillah Bu Yanti, Iya. proses coaching yang saya lakukan hari ini berjalan dengan baik dan sangat lancar. Alhamdulillah, tadi terlihat sih Bu. Saya juga tadi mengamati ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke, nah begini nih Bu Rini, dari proses observasi coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi, saya Ya. sudah amati. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu. Gimana nih Bu? Boleh Baik, nggak? baik, silakan Bu Yanti. Ya Bu ya. Baik Bu Rini, pertama saya ingin bertanya apa saja sih yang sudah Ibu Rini dapatkan pada proses coaching terkait pada indikator pencapaian yang diinginkan oleh Ibu Rini? Sudah sejauh mana nih? Baik Bu Yanti, seperti yang tadi sudah Ibu lihat ya, Iya. saya sudah melaksanakan proses coaching dengan alur tirta. Iya. Dimulai dari saya sudah mulai menyampaikan tujuan coaching, keduanya saya sudah mengidentifikasi permasalahan yang si coaching hadapi itu Iya, kan ya. iya. Yang ketiganya adalah rencana aksi apa sih yang akan dilaksanakan si coaching pada masalahnya itu. Lalu yang keempatnya dari solusi yang mereka dapatkan, tanggung jawabnya yang bagaimana dan kapan akan dilaksanakan. Oke, betul, luar biasa sekali tadi Ibu Rini ya. Baik, jadi Bu Rini sudah berhasil tadi kalau saya nilai melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Oke Bu Rini, saya juga punya beberapa catatan nih terkait dengan proses coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi ya Bu ya. Iya. Oke, yang pertama kalau saya nilai Ibu sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta dengan sangat baik sekali Bu. Iya. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya saya juga tadi menyaksikan bahwa pada saat proses coaching Ibu telah fokus ya sesuai dengan sudah sesuai dengan 3 kompetensi tadi yang kita bicarakan, kompetensi betul. coaching tadi ya Bu ya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu Rini juga sudah, kalau menurut saya nih sudah luar biasa karena tujuan inti dari proses coaching ini sudah bisa tercapai dengan baik Bu ya. Alhamdulillah. Tadi dapat dilihat bahwa si coach ini sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi ya Bu ya, seperti itu. Oke. Nah Ibu, yang terakhir nih Bu, kira-kira nih ya Bu ya, untuk selanjutnya kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan kalau Ibu di kemudian hari melakukan proses coaching seperti tadi Bu? Oke, baik, terima kasih Bu Yanti ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching ke depannya, yaitu saya ingin mendalami ini dan memahami lagi terkait alur tirta yang lebih baik lagi pada saat saya melakukan proses coaching, supaya pada proses coaching berikutnya menjadi lebih baik-baik lagi. Oke, luar biasa sekali ini Bu Rini, semangatnya nih jempol banget nih ya Bu Rini. Jadi Bu Rini akan lebih memperdalam lagi pengetahuan dan juga kemampuan tentang alur tirta seperti itu ya Bu Iya, betul sekali, Ya, Bu. oke. Semoga kedepannya ketika Ibu melaksanakan proses coaching bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Yang tadi saja sudah baik, apalagi apabila Ibu mendalami lagi proses alur tirtanya ya Bu ya. Oke, Bu Rini.
ya Bu ya atas Iya. waktunya juga Ibu Rini ya. Terima kasih Iya. banyak sekali. Semoga kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Kalau ada waktu ya. Amin, Oke. amin. Ya, terima kasih juga ya Bu Yanti Iya, ya. Bu Rini semoga sukses ya Bu ya. Amin, Oke, ya. terima kasih.